Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan juga nikmat sunnah yang dengan keduanya disitulah para ulama menjelaskan siapa yang menetapi keimanan maka dialah orang-orang yang di atas peradaban dan kemajuan. Dan barang siapa di antara kita yang masih tetap di atas kejahilannya dan penyimpangannya, maka dia dalam keadaan kemunduran dan keterbelakangan. Oleh karena itu beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fa innamat taqaddumu fil iman, sesungguhnya kemajuan dan peradaban itu ketika seseorang di atas keimanan, di atas keislaman yang benar dengan agamanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik untuk kita semuanya agar kita ditetapkan, diteguhkan di atas agamanya dan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pembahasan kita yang masih belum kita selesaikan, yaitu pembahasan yang ke-12 yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat ketinggian. Disifatkan dengan sifat ketinggian. Pembahasan yang lalu kita sampaikan dua dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan ketinggian, yaitu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya sendiri dengan ketinggian. Di antara yang kemarin di dalam surat Al-Mulk, kemudian surat An-Nahl, kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan malam yang berbarakah ini, yaitu dalam surat Al-A'la ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah
atau bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya dengan Al-A'la. Maka yang menamai dan mensifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-A'la, ketinggian yang maha tinggi, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka kita wajib menetapkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sifat Al-A'la, ketinggian, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Kemudian dalil yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 10. Surat Fatir ayat 10, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur." Man kana yuridul 'izzah, barang siapa yang mengharapkan, menginginkan kemuliaan, falillahil 'izzatu jami'an, maka kemuliaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Maka bagi Allah lah, milik Allah lah seluruh kemuliaan tersebut. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik, yas'ad, naik, diangkat, al kalimut thayyib, seluruh perkataan-perkataan yang baik, wal amalus salih, dan seluruh amal saleh, yarfa'uhu, akan dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dinaikkan. Jadi ketika amal tersebut merupakan amal saleh, maka amal tersebut akan naik ke atas, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yamkuruna as-sayyi'at, dan orang-orang yang merencanakan makar, kejahatan, lahum adzabun syadid, maka bagi mereka azab yang pedih, wa makru ulaika huwa yabur, dan bagi mereka azab yang keras tadi, dan rencana jahat mereka akan Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan. Wa makru ulaika huwa yabur, adapun kejahatan mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini, yaitu surat Fatir ayat 10 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ilaihi, kepadanya lah diangkat, dinaikkan seluruh perkataan yang baik, seluruh perkataan-perkataan yang baik, baik berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan seluruh zikir-zikir, doa-doa yang di sana bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang diucapkan tersebut akan naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah perkataan tersebut dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wal amalus salih, dan juga amal saleh. Dan amal saleh dikatakan sebagai amal saleh manakala amal tersebut dikerjakan dengan, atau manakala amal tersebut dibangun di atas ilmu dan pemahaman yang benar, yang menumbuhkan keyakinan dan keimanan yang benar, yang dengannya dia beramal saleh, yang dengannya dia beramal dengan keikhlasan, dengan mengikuti petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka amalan tersebut yarfa'uhu, Allah angkat, Allah naikkan. Maksudnya Allah naikkan, Allah angkat, berarti apa?
di sini menunjukkan bahwasanya setiap amal saleh yang dikerjakan hamba akan diterima di sisi Allah dan akan diangkat, diterima, dinaikkan ke langit. Berarti amal yang tidak saleh, ketika amal tersebut bukan merupakan amal saleh, berarti apa? Tidak naik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah hanya katakan wal amalus salih, dan amal-amal saleh, maka Allah akan naikkan mereka. Allah akan terima amal-amal tersebut. Maka mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi simpanan kelak nanti di akhirat, di surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah katakan walladzina yamkuruna sayyi'at, barang siapa mereka yang merencanakan keburukan, barang siapa yang membuat makar keburukan, lahum adzabun syadid, lahum adzabun syadid. Maka ini masuk ke dalamnya orang-orang yang merencanakan keburukan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ingin merusak, mengacak-ngacak agama Allah Azza wa Jalla dengan membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama Islam, dengan menambahkan, mengurangi, dan kata Allah Subhanahu wa taala lahum adzabun syadid. Maka bagi mereka yang merencanakan keburukan di dalam agama Allah Azza wa Jalla khususnya, maka Allah akan balas mereka dengan apa? Azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih, yang mungkin ketika di dunia dia tidak akan rasakan, dia tidak akan dapati, tapi azab yang pedih ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nyata nanti kala di akhirat. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana jahat mereka akan hancur. Ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya Allah menetapkan sifat ketinggian, menetapkan nama Al-A'la, Maha Tinggi, yang dengannya terkandung sifat ketinggian. Allah berada di atas seluruh makhluknya, berada di atas ketinggian dari seluruh makhluknya. Maka ini mengharuskan kita meyakininya dan mengimaninya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang kelima, dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya Allah disifatkan dengan ketinggian, dengan maha tinggi, yaitu berkaitan dengan pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang budak wanita, kepada jariyah, yaitu seorang budak wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada budak wanita tersebut, "Aina Allah?" Qalat, "Fis sama." Di mana Allah? Kata budak wanita ini mengatakan fis sama. Fis sama, di langit. Dan fis sama sebagaimana kemarin kita telah sampaikan maknanya, fi di sini bermakna ala sama, di atas langit. Fi bermakna ala, yang artinya di atas. Maka Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kemudian makna yang kedua fis sama, as-sama bermakna al-ulu. Maka kalau diartikan berarti fil ulu, di atas ketinggian. Jadi makna fis sama itu yang pertama di atas langit, makna yang kedua di atas ketinggian. Makna yang kedua di atas ketinggian. Berarti Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Di atas seluruh makhluknya, ba'inun an khalqi, yang tidak terikat dengan makhluknya.
Dan ketinggian Allah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Adapun kita wajib meyakini ketinggian Allah, yang ketinggian Allah berada di atas seluruh makhluknya. Kemudian beliau mengatakan pula kepada jariyah tersebut, qala man ana. Nabi SAW bersabda, siapa aku? Siapa aku? Maka si budak wanita tersebut mengatakan, qalat anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Qala, maka Nabi SAW bersabda, a'tiqha, merdekakan budak wanita tersebut. Fa innaha mu'minah, karena dia adalah seorang mukminah, dan seorang mukminah wajib untuk dimerdekakan. Wajib untuk apa? Dimerdekakan. Maka di dalam hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, menjelaskan kepada kita bahwasanya terdapat dua permasalahan yang terkandung di dalam hadis ini. Jadi hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami, memberikan dua permasalahan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, disyariatkan untuk bertanya kepada seorang muslim, aina Allah. Jadi boleh. Dan ini ketetapan yang datang dari Nabi-Nya SAW untuk sebagai bentuk pengajaran, untuk mengajarkan dan juga untuk membimbingnya, untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan untuk menanyakan aina Allah, di mana Allah? Di mana Allah? Kemudian permasalahan yang kedua berkaitan dengan jawaban akan pertanyaan tersebut, yang dimana pertanyaan aina Allah jawabannya harus sesuai dengan dalam hadis ini, yaitu fis sama, di atas langit. Fis sama maknanya di atas langit. Maka seseorang atau seorang muslim wajib meyakini hukumnya wajib bagi seorang mukmin mengimani, meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Fis sama artinya alas sama, di atas langit. Atau makna yang kedua tadi seperti yang saya sampaikan, ala atau fi tetap di, as-sama dimaknai dengan al-ulu, di atas atau di atas ketinggian. Pada ketinggian. Maka barang siapa yang mengingkari dua masalah ini, maka barang siapa yang memungkiri dua masalah ini, berarti dia mengingkari nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengingkari, nggak usah pakai tanya Allah ada di mana. Atau dia mengingkari kalau Allah ada di atas langit. Enggak, Allah tidak ada di atas langit. Tapi Allah di mana-mana. Atau Allah ada dalam hati, atau Allah selain jawaban di atas langit. Maka berarti dia telah mengingkari Nabi atau mengingkari ketetapan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pertanyaan tadi yang menanyakan sinten? Nabi. Yang menetapkan jawaban dari seorang budak wanita tersebut, yang menetapkannya juga sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua masalah ini wajib kita untuk mengimaninya dengan sebenar-benarnya
dan tidak boleh mengingkarinya. Gitu. Maka hadis ini menjadi dalil bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan yang datang dari nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah disifatkan dengan apa? Al-Ulu. Allah memiliki nama Al-A'la yang maha tinggi, dan Allah disifatkan pula dengan Al-Ulu, ketinggian. Kemudian hadis yang atau dalil yang keenam, ini masih dalam hadis tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis yang mutawatir. Karena hadis Isra Mi'raj ini hadisnya mutawatir, sebagaimana disebutkan oleh sejumlah ulama, di antaranya yaitu Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, di dalam beberapa redaksi hadis menunjukkan kepada ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Jadi Allah berada pada ketinggian di atas arsy-Nya. Jadi arsy Allah itu makhluk Allah yang paling tinggi, dan Allah masih di atasnya lagi. Dan Allah masih di atasnya lagi. Di antaranya yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahumiltu alaihi fantalaqa bi Jibril hatta atas sama'ad dunya fastuftihat." Lalu aku dinaikkan. Ketika Nabi dimi'rajkan ke langit, beliau mengatakan, "Fahumiltu alaihi." Kemudian aku dinaikkan ke atasnya. Fantalaqa bi, maka berangkatlah Jibril bersamaku, hatta atas sama'ad dunya, sampai tiba ke langit yang paling rendah, yaitu langit dunia. Jadi Nabi SAW naik bersama Jibril sampai ke langit dunia. Kemudian Jibril meminta izin kepada penjaga pintu langit dunia. Meminta apa? Izin supaya dibukakan pintu langit dunia. Kemudian apa? Dibukakan. Kemudian selanjutnya Nabi SAW naik terus sampai langit 2, 3, 4, 5, sampai yang terakhir langit ke 7. Sama prosesnya seperti itu. Sampai ke langit kedua, izin lagi sama penjaga pintu langit kedua. Dan pintu-pintu langit tadi tidak dibukakan sama sekali sejak awal penciptaan sampai hari kiamat, kecuali dibukakan untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara kemuliaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga melewati langit ketujuh. Hingga melewati langit ketujuh dan berakhir pada sisi Rabb-Nya. Kemudian beliau didekatkan oleh Allah kepadanya, dan yaitu dalam sebuah riwayat disebutkan di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada beliau, wajibkan ketetapan wajib tentang sholat yang 5 waktu. Ketetapan fardu sholat yang 5 waktu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penjelasan tentang redaksi hadisnya. Nanti ada penjelasan tersendiri di pembahasan ke-25 tentang Isra
dan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bahwasanya hadis ini tegas sekali. Allah di mana? Allah di atas langit ketujuh. Dan di atas langit ketujuh masih ada arsy-Nya Allah. Yang di mana arsy-Nya Allah itu yang memanggulnya para malaikat-malaikat Allah yang sangat besar wujudnya, yang disebutkan besarnya atau jarak jauhnya antara pundak sampai telinga, sampai ujung telinga itu kurang lebih berapa itu? 7.000 tahun perjalanan. Seingat saya, wallahu a'lam bishawab. 70.000 am. Masirah sejauh perjalanan 7.000 tahun. Itu baru jarak sini ke sini. Yang manggul itu jarak antara langit sama arsy Allah. Kemudian bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang berada di atas arsy? Besarnya kayak apa? Maka akal kita tidak sanggup untuk merenungkannya, membayangkan jaraknya malaikat Allah yang memanggul arsy. Tidak sanggup bayang, apalagi bentuknya malaikat, apalagi yang menciptakan malaikat, apalagi yang menciptakan arsy Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Maka aneh dan sungguh aneh sekali kalau ada manusia yang dia sangat berani merenungkan tentang sifat-sifat keagungan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Tidak bakal sanggup manusia merenungkannya. Tidak bakal sanggup. Nah, kemudian dalil yang ketujuh yang menjelaskan tentang sifat ulunya Allah Azza wa Jalla, yaitu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Dzul Khuwaisirah ini adalah salah seorang yang dia menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membagikan ghanimah. Maka Dzul Khuwaisirah menegur beliau dengan kalimat yang sangat masyhur yang dikenal tanpa menyebutkan Rasulullah. I'dil ya Muhammad. Wahai Muhammad, bersikaplah adil, katanya. Wahai Muhammad, bersikaplah adil. Namun di sini Nabi SAW menjawab dengan kalimat yang sangat mulia, kalimat yang sangat santun. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Ala ta'manuni? Apakah kalian tidak percaya sama diriku? Apakah kalian tidak percaya kepadaku?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa ana aminu man fis sama." Sedangkan aku adalah orang kepercayaan zat yang ada di atas langit. Kepercayaannya sinten? Allah Azza wa Jalla. Masa kalian tidak percaya sama aku? Sedangkan aku adalah kepercayaannya Allah. Sampai-sampai sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu apa? Marah, ikut marah juga, geram juga. Da'ni aqtulu. Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal aja dia. Saking marahnya Umar. Kok ada orang kayak gini gitu. Karena kita kalau sama pimpinan kita aja nggak berani ngomong gitu. Ini sama Rasul, gitu. Saking kebangetannya.
Tapi kata Rasulullah kepada Umar, mahlan ya Umar, sudah biarin. Karena nanti jadi fitnah lagi. Kemudian di sini ya Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah berkata, ketinggian Allah di samping ditetapkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, jadi sifat ketinggian Allah dan kemahatinggiannya Allah Azza wa Jalla selain ditetapkan tadi dari dalil-dalil Al-Quran dan juga dalil-dalil dari As-Sunnah, maka ditetapkan pula melalui dalil akal dan fitrahnya manusia. Akalnya manusia dan fitrahnya manusia. Adapun tetapnya ketinggian Allah melalui akal dapat ditunjukkan dari sifat kesempurnaan Allah ditetapkan pada apa? Ditunjukkan dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ini dibuktikan dengan akal, menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi. Karena apa? Dengan ketinggian itulah menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tetapnya ketinggian Allah secara fitrah, maka perhatikanlah setiap orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil fitrah yang menunjukkan tentang apa? Ketinggian Allah, maka perhatikanlah, kata beliau, kepada setiap orang yang berdoa kepada Allah, pastilah hatinya mengarah tembudi ke samping, ke bawah, ke depan, ke belakang, ke atas. Hatinya akan mengarah ke atas. Dan selain hatinya, tangannya pun diangkat ke atas. Nah, dan kedua tangannya pun menengadah ke atas. Bahkan barangkali pandangannya pun tertuju ke arah atas, ke arah yang tinggi, dia naikkan pandangannya juga. Maka perkara ini terjadi pada siapa saja, yang besar maupun yang kecil, yang berilmu maupun yang bodoh. Sampai-sampai di dalam sujud pun seseorang mendapat kecenderungan hatinya ke arah tersebut. Yaitu ketika kita sujud, yang ada dalam hati kita mintanya kemana? Ke atas. Padahal posisinya lagi sujud. Maka tidak ada seorang pun dapat memungkiri perkara ini dengan mengatakan bahwa hatinya itu berpaling ke arah kiri, kanan, ke bawah, dan seterusnya, bukan ke atas. Ini penjelasan beliau di dalam Syarh Aqidah At-Tahawiyah. Maka dalam pembahasan yang ke-12 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah disifatkan dengan ketinggian, dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha Tinggi. Maka ini membuktikan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah berada di atas seluruh makhluknya dan berada di atas ketinggiannya, melebihi ketinggian seluruh makhluknya yang paling tinggi. Nah, itu Allah Ta'ala alam besar. Monggo barangkali ditanyakan. Nggih. Tadi dijelaskan bahwa sebelum penciptaan langit itu langit selalu hidup. Pintu langit selalu hidup. Setelah penciptaan. Ada suatu keterangan bahwa Rasulullah sebelum Yesus itu jin ifrit, kalangan ifrit itu sudah menuju berita-berita dengan
Ini menandakan bahwa langit itu terbuka sebelum diciptakan di dunia Nabi. Kalau kita kembalikan kepada kabar tersebut, maka tidak pernah dibuka, dan yang mengabarkan tidak pernah dibuka ya penjaganya sendiri. Jadi belum ada satupun makhluk yang diizinkan aku untuk dibolehkan membukakan pintu tersebut kecuali untuk satu makhluk ini, yaitu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil yang tegas menjelaskan bahwasanya pintu langit tidak pernah dibuka. Adapun mereka, maka ini mereka disebutkan mereka mencuri pendengaran langit, tapi tidak disebutkan di sana mereka melewati pintu langit. Maka berarti sampai mananya wallahu a'lam bishawab. Itu yang yang mungkin bisa kita sampaikan. Maksudnya mereka mencuri pendengaran langit itu seperti apa, bagaimana, maka apakah melewati langit, apakah dengan itu berarti mereka melewati pintu langit, maka ini tidak dijelaskan. Maka kita tidak boleh juga masuk ke ranah situ. Karena apa? Ini perkara gaib yang belum ada keterangannya. Ketika belum ada keterangannya, berarti kita tidak boleh membayangkan bahwasanya berarti sebelumnya sudah dibuka. Dan dalil yang membuktikan dan menegaskan bahwasanya pintu tadi tidak pernah dibuka, maka hadis tadi, di mana penjaganya? Siapa kamu? Siapa ini? Jibril. Mohon maaf, kata si penjaga. Terus siapa orang yang bersamamu? Dia adalah makhluk yang paling mulia, nabi yang paling mulia. Kemudian setelah itu penjaga langit mengatakan, aku tidak pernah diizinkan dan aku tidak diizinkan untuk membukakan pintu langit tersebut kecuali apa? Kepada makhluk ini, manusia yang paling mulia ini. Nah, ini menjadi dalil yang sangat tegas bahwasanya pintu langit tidak pernah dibuka sampai nanti hari kiamat, kecuali satu kali itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Karena untuk berkaitan masalah ini kita tidak bisa melebihi dari ketetapan yang sudah datang padanya apa? Nas. Kalau ada nas kita berani berbicara, kalau tidak ada kita berhenti. Maka Allah a'lam bishawab. Yeah. Tentang mengingkari kebenaran Allah, bahwa itu beristiwa atas bukan atas sebagian orang yang mengingkari. Apakah pengingkaran semacam ini bisa mengakibatkan orang itu mengingkari syahadat Rasulnya, persaksian tentang Rasulnya? Artinya apa yang disampaikan Nabi kan harus kita terima sesuai dengan dalil yang sahih, yang mutawatir. Tetapi ada sebagian orang yang tidak mau menerima dalil itu. Apakah ini juga termasuk orang yang mengingkari tentang Rasulullah Muhammad dan bagaimana dengan status syahadatnya dia sendiri terhadap Rasulullah? Untuk siapa saja, khususnya baik itu atas nama kelompok ataupun organisasi ataupun individu yang dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di atas langit, tidak di atas arsy-Nya, maka ketika telah tegak hujjah, penjelasan bahwasanya, maksudnya ketika telah disampaikan kepadanya bukti-bukti keterangan bahwasanya Allah sendiri yang telah menegaskan di dalam Al-Quran, dan juga Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyampaikan bahwasanya Allah di atas langit. Kemudian setelah dijelaskan dia masih mengingkarinya dengan keyakinannya, bahkan sudah tidak ada lagi syubhat, maksudnya masih yang
ada yang rancu, ada yang samar, tidak jelas semuanya. Tapi dia masih menolak untuk mengakui bahwasanya Allah ada di atas langit, maka dia membatalkan syahadat la ilaha illallahnya dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Karena yang menjelaskan Allah di atas langit Allah sendiri dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini ketika telah tegak hujjah itu bisa menyebabkan pelakunya apa? Terjatuh dalam kekufuran dan kesyirikan. Dan makanya di sini juga di antara kelompok yang paling istilahnya jauh dalam masalah ini seperti Jahmiyah bahkan masuk di sana nanti Mu'tazilah sama Asy'ariyah yang mereka juga mengingkari Allah berada di atas arsy. Karena kalau Allah dikatakan di atas arsy seperti yang sering kita dengar, berarti apa? Berarti Allah punya tempat. Maka ini kita masih menggunakan akal, tidak tunduk patuh dan pasrah dengan apa yang Allah telah tetapkan dan jelaskan. Masih menggunakan apa? Akalnya dia, hawa nafsunya dia. Nah, sehingga apa? Sebagian para ulama mengeluarkan yang mereka itu masuk Ghulatul Jahmiyah yang sangat kental sekali pemikiran Jahmiyahnya itu keluar dari Islam. Dikeluarkan dari apa? Daerah keislaman sebagian. Tapi semua atau bisa dikatakan jumhur para ulama masih mengatakan seperti Asy'ariyah, kemudian Murji'ah, mereka masih dalam kelompok Islam tapi memiliki kerancuan pemikiran dan syubhat-syubhat yang itu akan menjadi pertanggungjawabannya mereka nanti kelak di akhirat. Yang pastinya ini berpengaruh dengan syahadat mereka. Dan itu pengadilannya nanti di akhir. Adapun kita ya cuman hanya bisa menjelaskan saja dan menghukumi yang zahir. Adapun hati karena kaitannya dengan mengimani Allah ada di atas langit ini kan berkaitan dengan apa? Masalah hati. Maka kita hanya bisa lihat dari zahirnya saja. Adapun nanti hukuman atau sidang hisab hari pembalasannya nanti yang paling menentukan di akhirat kelak. Allah a'lam bishawab. Gitu. Gitu. Yang untuk masalah mereka yang menisbahkan diri kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan ngaku sing paling Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi secara hakikatnya, kenyataannya mereka banyak menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pengakuan mereka itu membatalkan atau kenyataan dari keyakinan mereka itu membatalkan pengakuan mereka sendiri. Tanpa kita bantah itu mereka sudah membatalkan keyakinan mereka sendiri. Maka ini mengharuskan mereka untuk mau mengoreksi kembali dari pernyataan mereka. Adapun kita mengeluarkan mereka, maka bukan hak kita. Untuk kita kemudian mengeluarkan mereka dari wilayah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini bukan wilayah person dari kita. Karena ini yang paling menentukan di sana adalah mereka para ulama kita yang betul-betul memang di bidangnya, dan khususnya di zaman kita ini sudah sangat sedikit, apalagi di negeri kita. Maka kita tidak bisa mengeluarkan begitu saja. Akan tetapi tadi
seperti yang kita sampaikan, bahwasanya keyakinan yang mereka yakini dan mereka sampaikan itu membatalkan pengakuan mereka. Secara otomatis adalah membatalkan pengakuan mereka yang mereka di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah mengingkari keyakinan mereka tersebut. Maka tanpa dibantah sudah terbantahkan sendiri, terbatalkan sendiri. Walaupun kita tidak bantah, tapi kewajiban dari ahlul ilm, para ulama kita, itu menegakkan hujjah kepada mereka, menjelaskan. Jadi yang dimaksud dengan keyakinan, meyakini bahwasanya Allah ada di atas, itu seperti ini, demikian. Tidak boleh diyakini seperti yang kalian yakini. Nah, itu nanti yang memiliki kewajiban adalah siapa? Para ulama kita. Dan itu wilayahnya mereka. Adapun kita, maka kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi sampai masalah mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih. Nggih. Jangan ulangi pertanyaan tadi. Pintu langit. Yeah. Kalau pintu pertama kan disambut sama mereka sama mereka juga. Nah itu bagaimana? Maka ini hampir sama dengan tadi, bahwasanya seluruh roh orang-orang saleh kan diangkat naik ke atas, dan mereka ada tempatnya sendiri. Posisinya Allah a'lam bishawab tempatnya, cuman di sana tidak dijelaskan tentang bahwasanya ketika diangkat roh tersebut itu melewati pintu-pintu langit tadi. Tidak disebutkan dan tidak dijelaskan seperti itu. Maka kita pun tidak memahaminya demikian juga. Maka kita pun tidak memahami bahwasanya diangkatnya roh tadi, dinaikkannya roh tadi itu harus melewati pintu langit. Maka itu bagaimana? Allah Ta'ala alam bishawab. Allah yang Maha tahu dalam masalah ini ilmunya. Jadi ketika berkaitan dengan masalah gaib tadi, kita maksudnya ceritanya seperti apa, bagaimana alurnya, maka ini kita mencukupkan dengan keterangan. Dalilnya enten membuat. Kalau tidak ada, maka kita jangan sampai membayangkan berarti kalau diangkat harus mesti lewat pintu langit. Tidak. Karena apa? Itu semuanya mudah bagi Allah. Bagaimana caranya? Allah a'lam bishawab. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Ini dari keterangan yang kita pelajari, dikurangi pertama ada yang kalau ruh sudah dinaikkan, terus itu misalnya orang kafir, maka Nabi Adam kata ruh orang-orang ruh yang berbau busuk adalah ruh orang-orang kafir. Jadi dia itu menoleh ke samping. Itu keterangan. Iya. Nah itu menandakan bahwa kan Nah, makanya tadi ini dibukakan tadi berkaitan dengan dibukakan pintu langit tadi itu seperti apa? Ataukah di sini nanti ada penjelasan lagi, kan ini sudah roh dan penjelasan bahwasanya pintu langit tadi tidak pernah dibukakan, kan redaksi nasnya. Nah, di situ yang kita butuhkan. Adapun yang diyakini dan menjadi keyakinan ahlu sunnah itu kita mengimani kalau memang enten keterangan langsung.
Tapi kalau tidak ada, maka apakah ini bisa terbuka dan sudah terbuka? Nah, ini yang mungkin kita tidak berani dan tidak punya wewenang untuk berbicara padanya. Karena buatan enten apa tadi? Buatan enten keterangan. Itu yang mungkin kita cukupkan. Karena apa? Antara pintu langit sudah terbuka dan tidak terbuka sebelumnya, kemudian bagaimana nanti itu, ini kita tidak akan juga dipermasalahkan nanti. Adapun yang ada kabar, maka setiap kabar yang datang dari Nabi SAW dan itu sahih nasnya, ini yang wajib kita imani. Adapun yang tidak ada keterangannya, yang tidak ada hadisnya dari Nabi SAW dan itu tidak ditetapkan dengan hadis yang sahih, maka kita tidak boleh mengimaninya. Nah, itu yang jadi permasalahan nanti. Ngoten. Nggih. Niku wallahu a'lam bishawab. Nggih. Tentang tadi masalah roh dan sebagainya. Itu di kitab At-Taqiyah itu disebutkan di situ itu ketika roh diangkat ke langit itu tidak ada kata-kata pintu tadi, cuma ada kata-kata melalui. Jika mereka rohnya sudah sampai ke langit pertama, langsung penjaga langit pertama. Roh siapa itu berbuah busuk? Saya. Ya kan itu saja. Roh bulan dan lain-lain. Kan di hadisnya itu jelas tidak ada penyebutan, tidak ada penyebutan pintu dibuka. Itu berarti kita ngimani seperti itu. Terus sampai ke terakhir, kemudian Allah berfirman, hempaskan dia ke dalam kuburnya, beri dia siksaan. Hanya itu. Apa hadisnya seperti itu? Kita kira itu. Betul. Berarti kita ngimani seperti itu aja. Kita mengimani itu melalui, tidak harus pintu kita ya, dari gitu kan? Iya. Artinya tidak ada pintu, hanya melalui saja. Nah, prosesnya lewat pintu atau enggak? Enggak ada keterangan. Maksudnya lewat pintunya seperti apa, dibuka? Enggak. Nah, itu yang tidak ada penjelasannya. Sampai yang pertama dengan penjaga betapa berkata, roh siapa ini? Busuk sekali. Sampai terakhir itu juga roh yang iya, sahih. Itu jadi setiap sampai ke langit pertama ditanya, ini rohnya siapa? Tapi dengan itu tidak disebutkan pintunya apa? Tidak disebutkan penjelasan. Aku diperintahkan untuk membukakan pintu untuknya. Tidak, tanpa ada keterangan itu. Maka kita mengimani seperti itu, seperti penjelasan tersebut. Adapun yang tadi karena memang ada keterangannya, maka mencukupkan seperti yang dikabarkan. Ngoten. Masya Allah. Memang ini kalau permasalahan ini memang kita harus dudukkan lagi nasnya supaya jelas. Nah, kalau kita dudukkan satu persatu nasnya, maka kita cukup dengan keterangan tersebut dan mengimani sebagaimana nas yang datang. Nas yang datang. Dan inilah yang menjadi prinsip kita ketika datang kabar dari Nabi SAW berupa hadis-hadisnya, khususnya masalah gaib ya. Khususnya masalah gaib, maka kita hanya mencukupkan keterangan yang datang dalam hadis tersebut. Adapun prosesnya, tata caranya seperti apa, bagaimananya, nah ini yang kita nggak boleh melebihi dari apa yang sudah dikabarkan. Matan. Allah SWT. Jadi membayangkan pintu itu nggak boleh tadi. Soalnya ketika saya baca kitab itu, saya berpikir, ini lewat pintu ini, lewat pintu ini, pikiran saya seperti itu. Nggih. Nggih. Kita ketika Rasulullah itu kan dengan jasad, tidak ada rohnya saja, sehingga tentu harus melewati itu. Sedangkan manusia yang sudah meninggal itu kan rohnya saja, tanpa jasad. Sahih. Maka tidak perlu lewat pintu. Itu ya mungkin bisa, dan itu tadi yang saya mungkin tidak sampaikan, tapi supaya kita tidak terlalu ini mungkin karena proses naiknya Nabi SAW prosesnya dengan ruh dan jasad, sedangkan ruh yang sudah meninggal hanya dengan ruhnya saja, tapi jasadnya masih ujinya. Wallahu. Dan ini memang butuh kita kembali kepada juga bagaimana
penjelasan para ulama kita tentang berkaitan dengan masalah ini. Nabi itu yang diyakini secara langsung baru Nabi Idris. Ya. Nabi Isa itu diangkat sama jasanya. Nabi Idris sama dia ketahian yang mau kembali. Dan akhirnya hukumnya tidak diketahui. Terus Isa masih diangkat sama jasanya. Ya. Nah makanya ini tidak ada keterangan itu harus lewat pintu-pintu tadi. Makanya kalau nanti kita buka ini pintu tadi, berarti nek roh tadi dibuka, berarti kita dibuka bisa. Nah, jadi malah kacau semua. Maka permasalahan ini Ahlus Sunnah menutupnya rapat-rapat. Maksudnya menutup rapat apa? Hanya mencukupkan dengan kabar yang datang padanya nas yang sahih. Ketika tidak ada kabar, maka kita berhenti, cukup sampai situ. Tidak bisa dilebarkan. Karena apa? Ini akan mengandung apa ya? Jadi debatable, perdebatan panjang yang tidak ada ujungnya akhirnya dan tidak ada manfaatnya juga. Ngoten. Niku, wallahu a'lam bishawab. Artinya kita kembalikan pada takyid. Kita tidak boleh membagaimanakan ya. Di antara ketika tidak ada keterangan tersebut. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini diantara yang mungkin juga bagaimana kita memahami nas yang datang itu seperti apa, caranya bagaimana. Nah ini juga butuh bimbingan supaya apa? Kita tidak berselancar sendiri. Berarti akhirnya apa? Bebas tidak bisa. Karena apa? Akalnya manusia dalam masalah ini sangat terbatas, tidak memiliki ilmu sedikit pun tentangnya. Bahkan yang nampak dalam diri kita pun banyak yang nggak kita ketahui, apalagi yang masalah itu. Masalah di depan kita yang ada dalam diri kita aja banyak kita nggak paham. Udah apa istilahnya dengan kecongkakannya, kesombongannya berani merenungkan ciptaan Allah tadi harus gini. Ini nanti jadi kacau malah. Iya, kan kita tadi sudah batasi karena. Jadi ketika ada keterangan, maka kita wajib mengimani dengan penjelasan yang benar, dengan pemahaman yang benar, yang seperti yang dijelaskan para ulama. Ini prinsipnya kita. Tapi kalau kita biarkan akal kita terbang sendiri, melayang sendiri, berimajinasi sendiri, nah ini yang apa? Terlarang, tercela dalam masalah ini. Itu mungkin wallahu a'lam bisa, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan apa tambahan keimanan buat kita semuanya, bahwasanya banyak dari ilmu Allah Azza wa Jalla yang mungkin tidak kita ketahui, banyak dan sangat banyak. Adapun yang kita ketahui dari ilmu Allah hanya sangat sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan kita senantiasa hamba-hamba Allah yang tunduk, taat, patuh kepadanya, dengan mengagungkan Allah, dengan mentauhidkannya, dengan ibadah, dengan ketaatan yang sebenarnya, sehingga kita bisa meniti keimanan dan diistiqomahkan di atasnya. Allah Ta'ala alam bishawab. Mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini, dan kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.